Betapa crispy-nya pineapple bun ini, polo bun ini, bolo bun ini sama aja. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini seneng banget aku mau ngajarin resep baking roti. Roti yang lagi viral di Singapura, di Hong Kong, namanya polo bun. Polo bun, bolo bun, pineapple bun, ya pokoknya mah itu ya. Dari sekian banyak resep ini nih yang paling enak. Jadi aku udah cobain pakai resep biang yang direbus, biang yang didiemin semalaman, dan yang paling enak ini biang yang didiemin 3 jam. Jadi biang spons ya namanya, nanti aku campur dengan adonan. Setelah itu dibentuk dan kita tinggal kasih topping yang berbentuk pineapple si polonya itu. Yuk kita bikin dari biangnya dulu ya. Bahan-bahannya ada 200 gram tepung terigu protein tinggi, ada 3 gram ragi, dan 125 gram air suhu ruang. Nah guys, langsung aja kita aduk ya. Pakai adukan seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting rata dan menyatu. Nah guys, nggak usah sampai kalis banget. Jadi sekitar 60% sampai 80% kalis. Sekarang tinggal kita wrap dan diamkan di suhu ruang kurang lebih 3 sampai 5 jam. Oke, sambil menunggu adonan biangnya, aku mempersiapkan adonan rotinya. Ini dia bahan-bahan untuk adonan rotinya. Nah, untuk tepungnya aku pakai tepung terigu protein sedang. Tadi kan biangnya udah pakai tepung protein tinggi ya. Untuk adonannya aku pingin gak terlalu cuy. Jadi empuk, soft, dan enak. Makanya untuk adonannya aku pakai tepung terigu serbaguna atau protein sedang. Nah, sekarang tinggal kita adon ya. Siapkan wadah yang besar seperti ini. Kita masukkan dulu bahan kering yang tadi. Tepung terigu protein sedang, ragi, gula, dan garam. Oh ya, resep ini no mixer, no ribet, dan hasilnya perfect kayak di bakery-bakery. Kita campurkan dulu bahan keringnya. Tepung, ragi, gula, dan garam. Setelah itu kita tambahkan susu bubuk. Susu bubuk akan memberikan aroma yang wangi pada saat rotinya dibakar. Campurkan air. Tambahkan susu cair. Lalu masukkan kuning telur. Nah, ini nih bahan pelembut alami juga. Langsung aja ya diulenin sampai kalis. Nah, intinya kudu pakai tenaga sedikit. Lebih baik ya ngadon 5 menit. Kalau perlu dibanting ya. Nah gini ya, ini teh dibanting teh ya. Bukan karena lagi kesel, bukan karena lagi marah. Tapi memang ngebanting gini teh mempercepat gitu. Si adonannya jadi lebih kalis. Nih setelah agak kalis nih. Ini belum kalis-kalis banget, cuman udah agak kalis. Masukkan mentega atau butternya. Jadi butter sama mentega nggak boleh di awal. Lalu diulenin lagi. Sebelum menguleni, pastikan kalian cuci tangan dulu ya. Karena memang ini harus diremes-remes kayak gini nih. Si butternya juga supaya nyampur, diremes-remes dulu ya. Setelah itu kita banting, dorong, tarik lagi. Oke, Ece, sekarang kita tinggal masukkan ya adonan biangnya. Tada, ini dia adonan biang yang disebut sponge dough. Wanginya agak asam-asam dikit, tapi tenang aja. Kalau udah dipanggang, tetap jadi gurih ya. Jadi jangan khawatir. Pokoknya mah hasilnya mantap, trust me. Diaduk, dicampur, diratakan. Setelah itu kita uleni lagi pakai tangan kayak tadi, banting, maju mundur ya. Tah tinggalinya lembut seperti pipi bayi. Ada sedikit karadak, nggak apa-apa, karena ini kita nggak pakai mesin. Jadi tipsnya biar tetap lembut nantinya kita diamkan dulu di suhu ruang selama 30 menit. Setelah kalis kayak gini. Gitu. Nah, ini udah kalis ya guys. Kita bisa cek kalis dengan melihat window, jadi jendelanya.
Coel aja sedikit nggak apa-apa ya. Coel sedikit. Setelah itu kita tarik-tarik kiri kanan. Nih, kalau udah transparan, nih ya, kalau udah transparan berarti udah kalis. Istirahatkan sekitar 5 menitan, tutup pakai plastik wrap atau lap basah. Sambil menunggu adonannya istirahat sekitar 5 menit, aku mau bikin topping bolonya, topping polonya atau topping pineapple yang karadak-karadak di atasnya itu. Caranya mudah, satukan dulu bahan kering ya atau bahan bubuk. Nih, aduk rata dulu. Baru deh masukkan kuning telur, vanila cair atau sirup vanila, margarin, lalu butter. Aduk sampai menyatu dengan sempurna. Nah, cara nguleninnya harus ditekan-tekan seperti ini. Nggak boleh dicacak-cacak seperti ini, karena kalau yang seperti ini adalah metode untuk membuat kue kering supaya buyar. Nah, kalau ini toppingnya aku pengen bikin padat tapi crispy. Jadi ditekan-tekan aja supaya padat teksturnya. Lalu aku mau simpan di kulkas adonan toppingnya kurang lebih 10 menit di chiller aja. Istirahatkan di chiller kurang lebih 10 menit. Ini dia adonan yang tadi diistirahatkan kurang lebih 5 menit. Kita keluarkan nih dari baskom. Setelah itu kita potong-potong sekitar 40 gram per satuannya. Oke, sekarang tinggal kita bulat-bulatkan. Caranya gini nih, taruh, terus pastikan tangan tuh seperti cakar harimau dan jempolnya digerak-gerakin, gitu. Jadi ini sama ini main, tuh, tapi kayak cengkrem gitu. Kalau mau dua juga bisa, tuh kayak gini. Tapi ada mendorong sedikit, tapi tetap main si jempolnya. Tuh, sampai permukaannya mulus aja. Atau kalau masih nggak bisa, di atas telapak tangan juga bisa, seperti ini. Nah, ini udah dibulat-bulatin, sekarang aku mau pindahkan ini ke loyangnya. Semprotkan pen coating spray pada loyangnya atau dilapisi aja dengan baking paper. Atau bisa juga pakai mentega gitu dioles, nggak apa-apa. Yang penting hindari supaya roti nggak nempel langsung nih ke loyang ya. Yuk, sekarang kita susun semua roti ini ke dalam loyang, tapi berjarak karena nanti dia bakal kembang. Sisanya boleh ditaruh di loyang yang lain juga. Jangan lupa disemprot, dioles sama butter, mentega, bisa pakai pen coating spray atau pakai baking paper. Nah, ini dia topping polobannya. Aku ambil dari kulkas, udah lumayan mengeras nih, sekitar 10 menitan. Aku mau potong-potong, kurang lebih ditimbang sekitar 35 graman. Lalu aku pipih-pipihkan seperti ini. Nah, kan bisa dilihat ketika aku udah taruh di kulkas, jadi dia nggak terlalu lengket, jadi lebih enak mipihinnya nih. Aku ambil adonan roti, lalu ketempelkan. Kalau dirasa makin lengket, ada tipsnya, pakai plastik. Setelah itu, adonannya masih sama 35 gram. Kita tekan juga, ya. Nah, ini retak-retak gini nggak masalah ya, justru ini seninya, kan kita mau bikin poloban. Jadi kulit nanas, ai bahasa Sundanya mah karadak gitunya, kulit nate. Crispy tapi enak, karadak tapi crispy, tenang. Oke, ini sekarang tinggal kita diamkan saja
di suhu ruang kurang lebih 1,5 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, aku mau tutup sama kain atau sama plastik. Tapi jangan sampai dempet banget plastiknya karena nanti dia akan gede gitu ngembang ke atas. Nah, ini udah ngembang ya, udah di proofing di suhu ruang sekitar 1,5 jam. Sekarang aku mau kocok 1 kuning telur dan 1 butir telur untuk olesan di atasnya sebelum kita panggang polobannya. Nah, ini adalah 1 butir telur dan 1 butir kuning telur aku kocok untuk polesan di atas rotinya. Jadi nanti warnanya lebih cantik gitu ya. Poles merata kuning telur dan telur utuhnya ke seluruh permukaan roti, toppingnya maupun kulit roti atasnya. Saatnya kita panggang di oven, suhu 185 derajat Celcius selama kurang lebih 15-17 menit. Nah, ini udah sekitar 15 menit, aku mau angkat dari oven ya. Betapa crispy-nya pineapple bun ini, polo bun ini, bolo bun ini, sama aja ya. Ini ada butter, kita potong kotak-kotak sekitar 6 cm kali 6 cm ya. Terus ini aku bagi 2. Si roti bolonya, lihat kering dan juga enak, crunchy. Selipin we butternya. Tutup. Lihat nih. Enak banget. Nah, pastikan butternya harus benar-benar pure butter, jangan diganti margarin ya. Karena bakal kendal di lidah. Kalau butter dicampur makannya sama poloban ini, pokoknya mantap. Jadi lumer gitu di dalam. Nah, ini ada yang aku isi sama ayam char siu. Jadi kayak poloban yang di Hong Kong gitu. Mantap, berasa ke luar negeri makan ini mah. Oke guys, jadi itu dia resep bolo bun atau polo bun atau pineapple bun yang lagi viral di Singapura dan Hong Kong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa follow akun sosial media aku di Instagram @jenny.mci8 dan TikTok jenny.mci8. See you di resep dan konten selanjutnya. Dadah!